Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ya, di pertemuan pagi hari ini ya, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad yang setiap pertemuan ya anak ulang kembali dan anak ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun atau dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang bagaimana adab-adab seorang muslim yang hakiki ya. Bagaimana kita seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meneladani ya teladan kita yaitu Rasulullah SAW dalam berakhlak. Bagaimana kita mengikuti akhlak Islamiyah ya yang diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke bab adab dalam bersosial atau bermuamalah. Ya. Nah, sebelumnya kita telah melihat ya bagaimana kita ya, di bab-bab sebelumnya ya, adab-adab bersosial ya dalam bersikap. Mari kita lanjut di ya, bab tentang ya at-tabassum ya. Bagaimana banyak ya celah-celah sedekah ya itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan dalam Islam ya. Nah, salah satunya adalah ya tabassum, yaitu tersenyum ya, bahwa tersenyum adalah salah satu pintu sedekah seorang muslim. Seperti hadis yang sebelumnya kita pernah bahas bahwa beberapa sahabatnya Rasulullah SAW mengeluhkan kenapa kita nggak bisa bersedekah, kata sahabat-sahabat Rasulullah, seperti ya sahabat-sahabat yang lain yang memiliki harta lebih. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab keluhan para sahabat tersebut. Ya. Rasulullah SAW menjawab dengan ya sedekah itu tidak hanya menggunakan harta. Ya. Namun ya dengan amal-amal soleh kita, memenuhi kewajiban-kewajiban kita, memberikan hak-hak kepada orang yang ya kita tanggung, itu merupakan sedekah. Bahkan menjaga diri kita, ya, menjaga kesehatan kita, menjaga ya segala yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, itu adalah bentuk dari sedekah dan juga amal soleh. Nah, dan mari kita bahas tentang bagaimana ya, senyum ini menjadi salah satu amal soleh dalam Islam ya, untuk bermuamalah pada ya sama manusia atau sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya sahabat Qais ya, dia berkata, ya, aku mendengar ya sahabat Jarir ya berkata, ya sejak Jarir masuk Islam, ya beliau masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah melihat aku, ya itu memalingkan wajahnya kepada sahabat Jarir kecuali dengan keadaan tersenyum. Nah, karena sabdanya Rasulullah SAW, ya di hadis beliau akan masuk dari pintu ya, seorang yang baik dan membawa berkah. Nah, jadi pintu ya, salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan dimasuki orang yang sangat baik dan membawa berkah. Nah, di wajahnya tampak usapan malaikat ya, seperti mendapatkan berkah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepadanya. Lalu masuklah ya saudara Jarir karena mengamalkan ya amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu ya bagaimana sahabat Jarir ini ya mempraktekkan ya seperti Rasulullah SAW ya. Bagaimana Rasulullah SAW selalu memalingkan wajahnya atau menghadapkan wajah dengan ya senyumnya. Maka Jarir ya radhiyallahu anhu ya mempraktekkan seperti yang Rasulullah SAW lakukan ya. Itu banyaknya senyum ya kepada saudara-saudara semuslim atau kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan ada satu pintu ya.
Yang mana pintu ini khusus bagi orang yang sering membuat kebaikan sesama manusia. Ya, hablum minannasnya baik, sosialnya sangat baik, dan juga sering membawa berkah. Ketika beliau beramal, bersosial, selalu orang itu melihat keberkahan di orang tersebut. Ya. Melihat orang ini itu adalah orang yang ya selalu membawa hawa positif. Nah, inilah orang yang terlihat ya membawa berkahnya Allah Subhanahu wa taala, selalu seperti mempunyai hawa positif ya. Nah, maka salah satunya adalah sahabat Jarir ya, yang akan masuk kepada pintu tersebut. Nah, ini adalah salah satu amal soleh ya, salah satu amal penghuni surga ya, itu banyaknya tersenyum. Nah, kemudian ya di hadis yang lain ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ia berkata ya, dari kaulu Ummul Mukminin ya, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hmm. Hingga ya hatta aku pernah melihat tersenyum ketika bersunda gurau atau ketika bercanda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya membuka mulutnya terlalu lebar ya untuk tertawa. Ya, namun beliau ketika bercanda kepada para sahabatnya beliau hanya tersenyum ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ya takul ya, beliau berkata apabila Rasulullah SAW melihat mendung dan angin yang tampak ya, di wajah di wajah tanda-tanda ya, maksudnya ketika ingin hujan ya, seperti itu, mendung ya. Lalu Aisyah berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang apabila melihat mendung gembira ya karena mengharapkan turun hujan. Nah, yang kita ketahui ya bahwa tanah Arab sampai zaman sekarang Jaziratul Arab adalah salah satu daerah yang tandus. Jarang sekali seperti di negara yang tropis ya turun hujan. Namun kata Aisyah, tapi aku melihat wajahmu ya seperti tidak senang. Nah, ya, ketika ya melihat mendung. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, wahai Aisyah, ya, aku merasa tidak aman akan terjadinya azab. Azab apa itu? Ya. Nah, seperti telah diazabnya kaum sebelum sebelum kaum kita, ya, kaum Islam, ya, kaumul mukminin dengan angin dan kaum itu juga telah melihatnya. Ya, saya berkata, ini tanda-tanda akan turun hujan. Jadi salah satu ya kaum kaum sebelumnya ya yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala mengira ya oh ini akan turun hujan ya maka mereka dengan keadaan senang ya menunggu hujan tersebut ya karena dalam keadaan mendung ya. Namun ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya bahwa mendung ini adalah tanda azab kepada orang-orang atau suatu kaum ya. Nah, karena kemaksiatan mereka. Ya, banyak yang kita ketahui ya para ummahat sekalian, para jamaah sekalian, bencana-bencana alam ya yang dijadikan bencana pada suatu kaum jadi pembinasaan pada suatu kaum karena apa? Karena kemaksiatan mereka ya. Namun ya tentang takdir, ini takdir kauniyah. Bagaimana kita ketahui bahwa takdir kauniyah adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada alam. Bagaimana kejadian alam seperti hujan, gempa, tsunami itu terjadi. Ya. Namun tidak ya diingkari juga bahwa takdir syar'iyah ya itu takdir pilihan ya pada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan bencana ya seperti kemaksiatan ya para ya makhluknya Allah ketika Allah melihat ya para hambanya ya, senantiasa selalu bermaksiat ya, pada suatu kaum maka Allah akan turunkan bencana kepada mereka ya. Ya seperti beberapa tempat ya yang terkena bencana ya. Nah, setelah terkena bencana ya ternyata diusut ya, ada isu-isu ya bahwa tempat tersebut adalah ya, tempat ahlul maksiat.
kita tahu beberapa tempat, ya, seperti yang terjadi di Palu, ya, di eh, Gunung Semeru, ya, beberapa tempat, ya, yang mereka akhirnya mengeluarkan isu, ya, di luar dari kebenarannya yang bisa kita imani, ya, bencana itu, ya, bisa dari manusia atau dari, ya, takdir kauni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ya, seperti yang Rasulullah SAW takutkan. Ya, di hadis yang barusan kita bahas, ya, Allah takutkan, ya, bahwa Rasulullah SAW takutkan, ya, bahwa nanti akan turun, ya, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, uh, karena kemaksiatan kaumnya, yang mana kaum-kaum sebelumnya, ya, melihat suatu tanda yang ingin hujan atau mendung, ya, seperti suatu keberkahan, ya, bagi mereka. Namun apa yang terjadi adalah, ya, itu tanda-tanda azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di setiap apapun yang kita lakukan dalam bentuk apapun, ya, kita ada doanya, ya. Nah, seperti hujan, ya, disyariatkan, ya, berdoa Allahumma shayban nafi'an, ya. Nah, semoga ini menjadi, ya, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai hujan yang kita rasakan menjadi bencana. Ya, betapa banyak, ya, para jamaah sekalian, ya, hanya karena hujan ini yang dikeluhkan oleh manusia, ya, para jamaah. Hanya karena hujan pada suatu tempat akhir terjadi banjir mungkin, ya. Wa ya'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ya, di setiap keadaan, ya, kita berbanyaklah doa agar, ya, urusan kita setelahnya atau kejadian, ya, yang akan kita lalui dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah salah satu bentuk dari, ya, amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah SAW wanti-wantikan atau, ya, peringatkan kepada umatnya. Kemudian kita lanjut ke bab ad-dahak, ya, yaitu tertawa, ya. Berbeda dengan tabassum, ya, senyum. Nah, bagaimana, ya, ad-dahak, ya, itu tertawa ini, ya, menjadi suatu malapetaka, sesuatu yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sahabat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqillat dahak." Ya, sedikitkanlah kalian itu tertawa. Kenapa? Bukankah tertawa itu yang kita ketahui adalah tanda kegembiraan? Nah, fa inna kasratad dahik, fa inna kasratad dohiki tumitul qalba. Sesungguhnya ketika seseorang itu banyak tertawa, itu akan mematikan hati. Nah, apa yang dimaksud, ya, para jamaah sekalian? Ini maksud dari tertawa ini adalah bercandaan. Jadi ad-dohak, ya, ini karena bercandaan, ya. Orang yang selalu bercanda, membawa setiap keadaan dalam bercandaan dia untuk, ya, menghidupkan tertawa, ya, itu akan mematikan hati orang tersebut, ya, sedikit-dikit, ya, bercanda. Apapun permasalahannya di bawah bercanda, ya. Tidak menyelesaikan masalah akhirnya. Tidak ada rasa serius dalam dirinya. Karena di bawah suasananya hanya bercanda. Nah, akhirnya hatinya mati. Tidak ada rasa, ya, simpati kepada orang. Ya. Selalu menertawakan bagaimana kondisi orang, walaupun kondisi orang itu orang tersebut yang dia ketahui, ya, dalam keadaan, ya, terpuruk atau terkena bencana. Ya, mungkin para jamaah sekalian, ya, mengerti, ya, seperti kejadian-kejadian yang tersebar di hadapan mata kita, ya, bagaimana orang-orang menertawakan, ya, bencana orang lain, ya, atau musibah orang lain, ya, yang tersebar juga di media-media sosial, ya, karena maraknya media, ya, zaman zaman sekarang, ya, para jamaah sekalian, orang mudah, ya, terucap, ya, mudah menanggapi dengan sesuatu yang tidak layak. Salah satu dengan bercandaan tersebut. Ketika orang, ya, terkena musibah, ya,
malah buat bercandaan. Nah, bagaimana itu? Nah, ini yang mematikan hati seseorang, ya. Karena terlalu banyaknya mereka bercanda, tertawa, yang akhirnya mereka tidak punya rasa empati atau simpati kepada manusia. Ya, mereka mati atas keberkahan hablum minan nas, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di dunia ini satu-satunya, yaitu hablum minan nas. Nah, seakan-akan ya kegembiraan mereka itu hanya tertawa. Nah, sehingga tidak ada rasa untuk menolong satu sama lain. Nah, ini yang relate ya, atau yang terjadi pada zaman sekarang ya, para jemaah sekalian. Kita bisa lihat kejadian-kejadian musibah seseorang akhirnya buat ya tertawaan atau candaan ya sebagian ya halangan. Ini yang patut kita hindari. Jadi tegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah kembali bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti hadis yang sebelumnya ya akil ladhab ya persedikit lah ya tertawa atau bercanda ya. Karena ya banyak bercandanya itu ya inna kasratad dohiki ya tumitul qalbi ya atau tumitul qalba. Sesungguhnya karena terbanyak-banyaknya bercanda, tertawa, akhirnya mematikan orang tersebut, mematikan hati orang tersebut atau tertutupnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kita masuk ke hadis selanjutnya ya dari sahabat Abu Hurairah kembali, dia berkata ya suatu saat ya atau suatu ketika ya Rasulullah SAW mendatangi ya sekelompok sahabat yang sedang bercanda atau tertawa sambil berbincang-bincang, bercanda. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadi." Ya, yang demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, yang Rasulullah SAW tahu tentang perkara tersebut, yaitu banyak bercanda. Yang dimaksud di sini Rasulullah SAW menyinggung, andaikan kalian tahu ya, apa yang aku ketahui, ya, yaitu masalah bercandaan tersebut, ya, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan memperbanyak tangisan. Nah, maka para sahabat tersebut ya bertanya. Setelah Nabi SAW pergi, ya, para sahabat itu menangis. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau, ya, dengan ya wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan pertanyaan Allah, wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan, ya, di hadis qudsi, ya, wahai Rasulullah, ya, Rasulku, kenapa kau jadikan hamba-hambaku, ya, berputus asa? Jadi kenapa engkau menjadikan mereka yang keadaan tertawa itu, yang sedang tertawa, ya, menjadikan mereka malah sedih? Maka di sini bisa kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadis pun itu harus di saat yang tepat, kondisi yang tepat, ya, agar bisa menyampaikan hadis ini ya dengan maksimal. Nah, maka Rasulullah SAW kembali kepada mereka dan berkata, ya, bergembiralah, wastaqim, dan luruskan niat kalian, ya, di jalan yang benar. Mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegur karena kesalahannya Rasulullah. Ya. Nah, bahkan di sini ya, dengan hadis yang tepat, ya, dengan hadis yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala tetap menegur. Ya, karena dengan kondisi ini engkau tidak bisa menyampaikan hadis tersebut, wahai Rasulullah, wahai Rasulku, ya. Jangan karena engkau melihat suatu kemungkaran, ya, atau sesuatu yang kurang tepat pada sahabat-sahabatmu, engkau langsung ya menasehati mereka, menegur mereka tanpa melihat ya kondisi mereka. Mereka dalam keadaan bahagia, jangan engkau ya malah membuat mereka putus asa atau kondisi mereka, mood mereka malah ya terbalik 180 derajat. Karena dalam mereka yang sambil tertawa, ya gembira,
Ya, malah ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegur Rasulullah. Nah, inilah ya, bagaimana dakwah itu, bagaimana kita menyampaikan ilmu, bukan hanya kita sekedar menyampaikan A, ini B, ini C, tidak. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan. Kapan waktu yang tepat kita menyampaikan ilmu yang kita miliki. Dan bagaimana caranya. Kemudian kita lihat siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita nasihat. Ya. Maka ini tantangannya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seluruh umatnya. Ya, sampai akhir hayat nanti. Sampai nanti, ya, bumi hanguskan. Kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun? Ya. Yang setiap tahunnya pasti ada kejadian-kejadian besar yang harus Rasulullah SAW mengambil keputusannya dengan tepat. Yang kita ketahui, ya, para sahabatnya Rasulullah SAW, ya, sangat-sangat menunggu atau sangat, ya, memandang bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu keputusan. Nah, maka Rasulullah SAW juga harus memikirkan bagaimana caranya aku memberikan keputusan yang tepat pada kondisi seperti ini. Nah, maka itulah yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasul. Nah, ini Rasulullah, ya, pada jamaah sekalian, yang ketika berbuat salah, ya, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita bisa menjamin seluruh, ya, perilaku atau jalan yang kita tempuh itu sudah pasti benar di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Maka dari itu, ya, selain dari berusaha kita, ya, untuk memaksimalkan amal-amal kita, ya, kita berdoa kepada Allah agar dibukakan, ya, siratal mustaqimnya Allah kepada kita. Yang mana mungkin, ya, kita mempunyai jalan-jalan yang sedikit membengkok. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita diluruskan jalan-jalan kita, ya, menuju rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu, ya, para jamaah sekalian. Ya, hablum minan nas itu, ya, adalah salah satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Begitu juga dengan pengorbanannya. Ya. Pengorbanan kita mencari hablum minan nas. Bagaimana manusia ini bisa kita tarik ke jalan yang benar. Nah, permasalahannya bagaimana? Ya, caranya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun gagal, ya, mengajak pamannya untuk mendapatkan hidayah. Gagal. Berdakwah kepada, ya, kerabat-kerabatnya pun gagal. Ya. Bahkan beberapa kerabatnya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir. Inilah yang perlu kita sadari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan ujian kepada Rasulullah SAW, ya, agar menjadi pelajaran bagi kaumnya. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, mengejar, ya, rahmatnya Allah yaitu hablum minas, ya, dengan begitu usaha yang besar, namun, ya, hasilnya tidak seperti yang beliau harapkan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Belum tentu apa yang kita usahakan hasilnya seperti yang kita inginkan. Namun apakah Rasulullah SAW putus asa setelah melakukan hal tersebut? Ya, seperti mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Apakah setelah itu Rasulullah SAW, ya, putus asa, ya, akan dari dakwahnya, atas dakwahnya? Tentu tidak. Dari itu, ya, cobaan akan terus menerjang, ya, akan terus, ya, akan dihadapi oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, ya, kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan berarti, ya, semakin meningkat iman kita, semakin jauh kita dari musibah. Belum tentu.
Sesungguhnya ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka yang akan nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan atas keimanan mereka. Ya, seperti para ya nabi-nabi Allah, ya, ya, seperti pada rasul-rasul Allah, ya, yang kita ketahui, ya, kisahnya para nabi, ya, seperti Nabi Ibrahim, ya, beliau yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menunggu untuk dikaruniai anak, sampai akhirnya beliau mempunyai seorang ya putra yang beliau sangat jaga, ya, namun pada saat umur, ya, menjelang balik, ya, atau menuju balik, ya, antara umur 7 sampai 9 tahun, ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui ru'yatun naum, ya, yaitu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Bagaimana para jamaah sekalian? Ujian yang sangat besar, ya, kepada seorang yang salah satu seorang yang paling beriman dari hamba-hambanya Allah. Itu Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, itu nenek moyangnya para nabi. Tapi apakah ya Nabi Ibrahim mengeluh? Tentu tidak. Maka inilah yang kita jadikan teladan ketika kita menemui suatu cobaan, kita selesaikan cobaan tersebut. Kita hadapi dengan ya penuh keteguhan, dengan rasa iman kita, ya kita pertahankan. Jangan sampai kita malah mengeluh, malah kita ya mencerca, ya, mencela apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Itulah yang beberapa manusia tidak bisa sabar atau tidak lulus dalam ujian-ujian tersebut. Kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Atau sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Kalau tidak ada, kita lanjut ke suatu hadis, ya. Nah, ini bahkan beradab dalam kita memalingkan wajah. Ya. Itu ada adab. Ya. Seperti di hadis, ya. Nah, akan kita bahas dari sahabat Abu Hurairah, ya. Kita telah menjalani ya 4 hadis yang mana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya. Bahwasanya ia mengabarkan ya dari Rasulullah SAW, ya, ia berkata, ya, di Rasulullah SAW pada suatu hari, ya, menyampaikan orang panjang pupuk matanya dan putih sebagian badannya, di bagian atasnya, ya, telah mengabarkan kepadaku, ya, agar apabila menghadap, ya, ketika kita berbicara atau mungkin kita dipanggil, ya, maka putarlah badan kita atau menghadaplah badan kita dengan ya seluruh tubuh kita. Ya, jangan sampai kita membelakangi orang tersebut, ya, hanya noleh kepalanya aja ke belakang gitu ya. Nah, ini salah satu adab yang ya didapatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ya menyampaikan kepada para sahabatnya. Nah, maka muncul pertanyaan, ya, siapa orang tersebut yang ya menasihati, ya menasihati Rasulullah SAW. Ya. Siapa orang tersebut? Ya. Allah alam. Ya. Nah, karena di sini tidak dijelaskan, ya, namun yang kita bisa imani, ya, orang tersebut ya menasihati ya Rasulullah SAW agar kalau kita diajak bicara, ya, atau ya dipanggil, ya, maka kita menyautkan atau ya, menghadapkan tubuh kita dengan seluruh tubuh kita. Ya. Nah, kita balikkan badan kita, jangan hanya dengan ya kepala kita saja. Salah satu adab ya dalam kita berbicara kepada orang lain. Ya. Nah, beberapa hadis ya memang turun dari ya uh, dari malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia. Namun walau alam apakah seperti orang yang di hadis ini, ya, yang kita ketahui ya seperti di hadis Jibril, yaitu hadis kedua dari hadis Arba'in, ya, yang mana malaikat Jibril ya datang kepada Rasulullah SAW dengan wujud manusia, ya.
Dengan keadaan orang yang tidak diketahui oleh para sahabat siapa orang tersebut. Ya, namun dengan keadaan orang yang tidak diketahui tersebut, beliau tidak ada bekas-bekas safar. Artinya orang tersebut adalah orang sekitar. Ya, karena pakainya bersih, rambutnya tidak lusuh, ya, maka tidak mungkin dia orang yang safar. Karena dengan kondisi baik-baik saja. Atau tidak dalam keadaan uh, ada bekas safarnya. Orang yang letih karena safar. Nah, maka mungkin hadis ini ya salah satu yang dijadikan ya peringatan oleh Rasulullah SAW adalah mungkin ya, jelmaan dari malaikat Jibril. Banyak hadis-hadis yang uh, meriwayatkan bahwa malaikat Jibril yang mengajarkan Islam melalui jelmaannya beliau, jelmaannya malaikat Jibril. Nah, ini yang dirasakan juga oleh uh, rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum Rasulullah. Namun inilah yang bisa kita dapatkan dari ya adab kita berbicara kepada orang lain. Nah, kemudian ya, kita masuk ke ya, tasyawur. Bagaimana kita bermusyawarah kepada orang yang kita percayai. Nah, nggak mungkin ya para jamaah sekalian kita bermusyawarah, namun kepada orang yang keilmuannya kita ragukan. Ya, untuk apa? Ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, aku ya paling sulit berdebat ya, atau jidal kepada orang yang bodoh, tidak mempunyai ilmu, ya, karena tidak ada jalan keluarnya atau ilmu mereka tidak sampai. Nah, maka seperti juga dalam kita bermusyawarah, ya, kita cari orang yang tepat dalam musyawarah kita agar menemui titik temu, ya, sama-sama mempunyai jalan keluar. Nah, hadis kelima ya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah kembali ya bahwasanya Rasulullah SAW ya bertanya kepada Abul Haytham, ya, apakah engkau punya suatu khodim, ya, yaitu asisten? Dia menjawab tidak. Nah, maka beliau berkata, apabila ada tawanan yang datang kepada kami, maka datanglah ya nah, kepada kami ya, agar engkau bisa mendapat seorang asisten. Lalu datanglah dua orang dan Abul Haytham ya, mendatangi Nabi Rasulullah SAW. Ya, beliau berkata, pilihlah salah satu dari kedua orang ini yang aku datangkan kepadamu, wahai Abul Haytham. Maka Abu Haytham berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah aku pantas ya, ya, uh, memilih dari kedua orang tersebut? Lalu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW ya menghargai ya bahwa Abu Haytham adalah orang yang tepat beliau ya berikan salah satu dari kedua orang tersebut dan engkau pilih ya ambillah dia karena aku melihatnya menunaikan sholat dan menasihati untuk kebaikan. Jadi aku pilih dua orang ini adalah orang yang menunaikan sholat, nah, dan juga ya amar ma'rufnya berjalan. Orang yang cocok denganmu. Maka ya istri dari Abu Haytham ya berkata pada suaminya, engkau tidak akan dapat mencapai apa yang dikatakan Rasulullah SAW untuk berbuat baik kecuali engkau membebaskan salah satu dari budak tersebut. Maka Abu Haytham berkata, nah, ya, engkau sekarang bebas. Ya, budak yang dipilih Abu Haytham dibebaskan oleh uh, Abu Haytham. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang khalifah, seorang raja, kecuali dia memiliki dua teman kepercayaan. Nah, ini ada hikmahnya ya, para jamaah sekalian. Sungguhnya para nabi-nabi, para rasul-rasul, atau khalifah, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mempunyai sahabat-sahabat kepercayaan yang senantiasa memerintahkan kebaikan, lalu menjalankan amar ma'rufnya, wa nahyi anil munkar, dan juga mencegah untuk kemungkaran. Ya, serta teman-teman kepercayaan yang tidak henti-henti menimbulkan kemudaratan. Ya.
Nah, barang siapa terhindar dari teman kepercayaan yang jelek itu, maka sungguh ia telah terlindungi. Ya, jadi, ya para sahabat pun ada yang selalu mempunyai kebiasaan jelek. Ya. Nah, maka ya Rasulullah SAW pun juga memilih bagaimana Rasulullah SAW melihat para sahabatnya ini ya mempunyai ya potensi atau mempunyai ya keimanan yang cukup untuk bermusyawarah. Makanya di para sahabat itu juga ada namanya ashabus syura. Ya. Para sahabat-sahabat yang jadikan ya inti musyawarah dari syariat Islam atau permasalahan dari kaum muslimin. Ya. Ada 8 ya, 8 dari ashabus syura. Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, nah sahabat-sahabat yang dipercayakan Rasulullah SAW untuk ya memimpin ya permasalahan kaum muslimin. Kemudian bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Nah, maka Abu Bakar dan Umar masuk dari hadis tersebut. Ya. Hadis yang dimana Rasulullah SAW ya, mempercayai ya, orang kepercayaan ya, yang menjadi teman kepercayaan dari Rasulullah. Itu Abu Bakar dan juga Umar. Dua sahabat ya, yang menjadi kepercayaannya Rasulullah SAW. Kita bisa lihat ya para jamaah sekalian. Dua sahabat yang mempunyai ya karakter yang bertolak belakang. Ya, yang mana di beberapa hadis ya Abu Bakar dan Umar ya adalah sahabat atau dua sahabat yang saling berselisih atau berbeda pendapat. Ya, namun karena berbeda pendapat, mereka tidak bisa menyatukan ya, pendapat mereka, atau tidak bisa mentolerir ya dari pendapat-pendapat mereka, tentu tidak. Seperti yang terjadi pada tawanan perang Badar, yang mana ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menegur ya keputusannya Rasulullah SAW mengambil pendapat Abu Bakar untuk membebaskan mereka ya, kepada keluarga-keluarga mereka dengan syarat membayar uh, pembebasan budak, membayar untuk pembebasan budak. Nah, namun di sisi lain, ya pendapatnya Umar bin Khattab yang berpendapat bahwa kita bunuh, ya. Nah, kita bunuh ya uh, tawanan-tawanan dari perang Badar. Maka setelah itu ya Rasulullah SAW memilih ya pendapatnya Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW memilih, Allah Subhanahu Wa Taala yang menegur Rasulullah SAW dengan teguran, ya apakah engkau pantas, wahai Muhammad, membebaskan orang-orang yang telah mengkhianatiku, ya, yang telah mencela agama Islam. Maka Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya pendapat yang tepat adalah pendapatnya ya Umar bin Khattab. Dan begitulah terpukul, ya begitu terpukul ya dari Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Yang mana akhirnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW menangis. Nah, karena kesalahan yang mereka telah lakukan. Kemudian di kejadian yang lain, saat Rasulullah SAW wafat, ya, Umar berkata, sungguhnya Rasulullah SAW ya, tidak wafat. Namun beliau ya seperti Nabi Isa yang diangkat ke langit ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di sini ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menegur Umar. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia. Seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Umar tersadar bagaimana ya, Rasulullah SAW pun seperti ya Rasul-Rasul sebelumnya. Ya, yang beliau hanyalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika ajalnya datang maka ya, Rasulullah SAW tidak bisa menghindari ajal tersebut. Nah, inilah ya bagaimana begitu besarnya faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari sirah-sirah Rasulullah SAW dan juga sirah-sirah sahabat ya, yang mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda. Ya, akhirnya dalam berpendapat pun mereka berbeda. Namun apakah dengan beda pendapatnya mereka, ya mereka berpecah belah? Ya tentu tidak. Ya,
Bahkan setelah ya setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, yang pernah berbeda pendapat, ya, dari kaum Ansor dan juga uh, kaum Muslim Madinah, kaum Muslim Mekah, ya, mereka berbeda pendapatnya bagaimana menentukan khalifah selanjutnya setelah Rasulullah SAW. Ya, namun dengan wasiat kan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana ya khalifah setelah Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar. Maka kaum Ansor, ya, memenuhi, ya, atau taat kepada, ya, perintahnya Rasulullah SAW atau wasiatnya Rasulullah SAW, ya, sebelum beliau meninggal. Begitulah ya para sahabat, ya, bagaimana beliau atau mereka benar-benar mempraktekkan akhlak-akhlak Islamiyah, bagaimana mereka bersikap, mengambil pendapat, ya, memutuskan suatu perkara, itu bagaimana mereka, ya, memutuskan dengan kepentingan kaum muslimin. Jangan sampai kita memutuskan suatu perkara atau kita mungkin bermusyawarah untuk memenangkan pendapat kita. Tidak. Ya, kita bermusyawarah atau mengambil suatu pendapat agar mencari kebenaran, bukan memenangkan pendapat yang kita miliki. Berbeda ya para jamaah sekalian. Dari itu, ya, bersedikitlah kita untuk jidal, bersilat lidah, ya, membicarakan orang lain. Kenapa? Karena itu yang membuat hati kita semakin keras. Ya. Kita melihat kemungkaran. Ya. Nah, maka kita tidak senang melihat kemungkaran. Ya. Namun jangan sampai setiap kita melihat kemungkaran, kita omong-omongkan, ya, kita cibir-cibirkan kemungkaran tersebut. Ya. Seakan-akan itu adalah suatu perbincangan yang nikmat kita untuk, ya, bicarakan. Mulailah gibah. Nah, mulailah kita, ya, membuka uh, tempat-tempat jidal, ya, atau kita membuka, ya, jidal kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Cukup, ya, cukup sudah. Jangan banyak kita jidal. Nah, kalau kita nggak bisa nasihati, setelahnya diam. Ingat, hidayah bukan milik kita. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak bisa nasihati, diam sudah. Sudah. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apalagi pada zaman sekarang, yang mana orang gampang atau mudah bermain victim. Ya. Mereka seakan-akan menjadi korban, ya, akan perbuatan kita. Perbuatan kita niatnya baik. Namun seakan-akan di mata mereka ada suatu serangan. Serangan dari suatu komplotan ya bagi mereka ya. Atau suatu golongan yang ingin menyerang. Oleh itu kita hati-hati dalam berdakwah ya para jamaah sekalian. Sampai hadis 256 ada yang ingin ditanyakan. Kalau sekiranya tidak ada, saya lanjut ke bab. Jelas. Jelas ya, insya Jelas, Allah ya. Ustaz. Insya Allah, jelas. Kita lanjut, bismillah, ke bab selanjutnya. At-tasyawur, bermusyawarah. Bagaimana Islam itu setelah ada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, muncullah, ya, dalil ketiga yang kuat, al-ijma. Ijma. Apa itu ijma? Ketika suatu atau, ya, seluruh ulama pada suatu zaman, ya, mensepakati, ya, bahwa perkara ini hukumnya A, perkara ini hukumnya B. Bagaimana cara mencapai ijma tersebut? Tentu dengan ilmu. Namun bagaimana cara kita menyampaikan ilmu tersebut, ya, agar bisa menselaraskan pemikiran, maka dengan musyawarah. Nah, inilah bagaimana cara kita mengambil suatu pendapat, ya, mengambil, ya, menyelesaikan suatu perkara dengan musyawarah. Yang mana kita tahu kalau musyawarah, ya, kita hilangkan dulu egois kita, emosional kita. Ya. Yang kita dahulukan adalah bagaimana umat ini bisa, ya, mendapatkan, ya, jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Nah, maka dari hadisnya Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya,
Afwan, ini dari qaulus sahabi, ya, disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, dari suatu ayat yang telah dia bacakan, wasyawirhum fil amr. Ya, ketika kalian menemui suatu urusan, bermusyawarahlah. Ya. Ketika kalian melihat ini ada suatu perkara, ya, yang perlu kita selesaikan, atau ada suatu masalah yang perlu kita cari jalan keluarnya, maka yang pertama kali kita lakukan, ya, kalau tidak ada dasarnya atau hukum sebelumnya, maka kita musyawarahkan bagaimana perkara ini bisa kita selesaikan. Urusan ini bisa kita cari jalan keluar. Maka seperti di surat Al-Imran ayat 159, musyawirhum, dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan atau perkara. Nah, begitulah ya para jamaah sekalian bagaimana kita ya, menyelesaikan suatu perkara. Jangan berpikir bahwa oh ini pemikiran saya yang paling benar. Oh tidak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala musyawarah. Siapa tahu dengan musyawarah yang kita jalani, ya, dengan musyawarah yang kita rumbuhkan bareng-bareng bersama, kita mendapatkan suatu jalan keluar yang bahkan lebih baik dari yang kita rencanakan. Percayalah ya bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala atau syarat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan atau kita rencanakan. Kemudian ya, dari sahabat Hasan, ya, ia berkata, demi Allah, tidaklah suatu kaum yang bermusyawarah kecuali ia akan mendapatkan petunjuk. Nah, karena keutamaan orang-orang yang menghadiri. Nah, jadi setiap orang yang menghadiri pasti punya keutamaan, pemikiran yang berbeda, jalan keluar dan pola pikir yang ya, yang mungkin kita tidak dapatkan di diri kita. Maka itu kita mendapatkan keutamaan. Kita mendapatkan pelajaran ilmu-ilmu dari orang-orang tersebut. Kemudian ya, dia ya, menyampaikan suatu ayat ya, di surat Asy-Syura ayat 38 ya, yang artinya ya, dan atas urusan mereka hendak mereka putuskan dengan musyawarah. Ya. Bagaimana kita mempunyai ya, suatu urusan perkara selesaikan dahulu dengan musyawarah. Sungguh itu adalah jalan keluar yang terbaik ketika kita menemui suatu perkara. Ini bisa kita dapatkan ya. Bagaimana musyawarah menjadi suatu yang penting dalam Islam. Ya. Kita bisa lihat banyak ulama berbeda pendapat. Namun apakah ya para ulama tersebut ya menghardik para ulama yang lain, ya, para ulama yang lain yang berbeda pendapat dengan mereka? Tidak. Karena mereka mengerti rasa toleransi dan musyawarah sesama ya orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu orang yang bisa menerima ilmu dari orang lain. Ya, bukan yang memenangkan pendapat dia dan juga ilmu yang ia miliki. Ya, bahwasanya disampaikan ya dari salah satu imam ya, uh, Afwan, dari imam, lupa untuk imamnya ya, namun beliau menyampaikan ya bahwasanya dari Syekhul Muslim ya, Ibnu Taimiyah ya, beliau ya memberikan satu statement apa yang ia berikan ya bahwa seseorang yang berilmu itu ada tiga tahapan. Yang pertama, ketika ia baru belajar ya, agama atau baru belajar ilmu tersebut, ya, seakan-akan ia masuk ke dunia yang baru. Ya. Kemudian ya ketika ia belajar, semakin belajar-belajar, ia mengetahui, oh ternyata saya selama ini tidak tahu apa-apa tentang ilmu tersebut. Nah, saya belum belajar banyak, masih banyak yang saya bisa pelajari. Itulah tahapan kedua dalam orang belajar ilmu. Kemudian masuklah orang tersebut ya ke tahap ketiga, yang mana akhirnya dia berpikir, oh saya adalah orang yang bodoh akan ilmu tersebut. Karena saya udah banyak sekali ya, baca tentang ilmu tersebut, sudah bertahun-tahun saya mempelajari ilmu tersebut, namun masih banyak yang saya bisa ya lihat, saya bisa teladani, ya, saya bisa koreksi kembali tentang ilmu ini. Maka itulah orang yang berilmu. Namanya orang yang berilmu itu merasa dirinya itu bukan orang yang lebih pintar daripada orang lain.
Namun orang yang berilmu adalah orang yang selalu membutuhkan ilmu dari orang lain. Kalau merasa, oh saya butuh ilmu dari orang tersebut, saya ingin belajar dari orang tersebut, karena saya butuh ilmu lebih. Nah inilah para ulama ya, orang-orang yang berilmu. Mereka yang selalu ya menanti-nantikan ilmu dari ulama yang lain. Selalu menanti-nantikan fatwa-fatwa ulama yang lain. Karena ia melihat ini ada potensi ilmu yang mungkin saya belum miliki. Itulah ya kelebihan para ulama. Namun ya, para jamaah sekalian, ya, kita bisa lihat ya, yang terjadi ya, beberapa kaum muslimin yang mereka akhirnya berdebat ya. Nah, karena pendapat-pendapat yang mereka pegang. Yang satu bilang ya, pendapat A itu benar, pendapat B salah. Yang satu lagi bilang, pendapat B yang benar, pendapat A yang justru yang salah. Terus berdebat, berdebat, berdebat. Nah, ini membuktikan bahwa orang tersebut bukanlah orang yang berilmu. Semuanya orang yang berilmu tidak mudah untuk berdebat dan tidak ingin memenangkan pendapatnya semata-mata karena untuk ya jadi seorang pemenang dalam suatu perdebatan atau jidal. Masuk ke hadis selanjutnya ya. Seorang yang memberi suatu saran yang tidak baik. Bagaimana ketika seseorang ya, menyeru kepada suatu keburukan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk nahyi anil munkar ya, melarang kita untuk ya atau mencegah dari kemungkaran, namun orang tersebut malah memberikan saran untuk suatu kemungkaran. Ya. Apa yang ia dapatkan? Ya. Nah, dari ya Abu Hurairah kembali, ya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taqawwala alayya ma lam aqul, falyatabawwa maq'adu maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatakan suatu ya kemungkaran ya, atau sesuatu ya mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal aku tidak pernah mengatakan hal tersebut, maka tempatnya ia ya, adalah di neraka. Atau ia telah memboking ya, suatu tempat di neraka. Di ya pembahasan pertama, ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, menegur kepada kaum-kaumnya agar tidak mudah ya mengucapkan suatu hadis ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Ya, namun ia tidak bisa memastikan. Ya, karena keilmuannya mungkin kurang. Atau karena untuk memperkuat pendapatnya, ia bilang, oh ini dari Rasulullah. Akhirnya ia berbohong. Jangan sampai. Nah, semuanya itu adalah perbuatan dari ahlun nar, yaitu penduduk neraka. Kemudian yang kedua, wa man istasyarahu akhuhu al-muslim fa asyara alaihi bi ghairi rusyd. Nah, barang siapa yang diminta saran, nah, man istasyarahu ya dari saran oleh saudaranya yang muslim, saudara semuslimnya, kemudian ia memberinya petunjuk, ya, bi ghairi rusdi, petunjuk yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada ilmunya. Nah, banyak kita lihat ya mas kalian ya. Nah, yang mereka memberikan suatu saran atau berbicara tentang agama tapi nggak ada dasarnya. Oh bilang ini, oh perkara ini hukumnya A menurut saya. Nah, mereka berbicara seperti itu tidak punya dasar. Maka apa yang Rasulullah SAW ya, nah, tegur kepada mereka, faqad khanahu, nah, seperti orang yang telah mengkhianati. Nah, jadi orang yang memberikan saran ya, kepada orang lain namun nggak punya ilmu, ya, itu adalah orang yang mengkhianati orang tersebut yang disarani, yang dia beri saran. Karena dia nggak punya ilmu. Ngapain berbicara sesuatu yang tidak punya ilmunya? Ya, itu suatu pengkhianatan. Nah, kemudian perkara yang ketiga, waman afta bifutya begoyuri sabit. Dan barang siapa yang memberi fatwa ya, tanpa dasar, seperti tadi ya, ini hukumnya A, perkara ini hukumnya B. Ya. Fa'in nama ismuhu ala man aftahu. Nah, alhamdulillah min
Maka ya, dosa-dosa orang yang mempercayai fatwa tersebut akan ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Naudzubillah min dzalik. Ini dosa jariyah ya para jamaah sekalian. Selama orang tersebut melakukan hal tersebut karena fatwa ya yang diberikan ya, tanpa ada dasar ilmunya, maka orang yang memberikan fatwa itu akan menanggung dosa terus-menerus kepada ya orang yang mempercayai fatwa tersebut yang nggak ada dasarnya. Jadi jangan asal bicara dalam hukum beragama. Kita harus punya dasar. Ya. Dalam berbicara apapun harus memiliki sumber yang terpercaya. Maka sumber yang terpercaya dalam agama Islam hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak ada dasar dari dua dasar tersebut, jangan asal berbicara. Inilah yang bisa kita ya, dapatkan. Bagaimana orang-orang ya ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan asal berbicara dalam ucapan kita. Apalagi sampai membawa nama Rasulullah, membawa nama orang lain. Ya, jangan sampai. Maka ya, tawakuf. Kalau kita tidak bisa memastikan apa yang kita ucapkan atau kabar yang kita berikan kepada orang lain, maka ya cukupilah, berhentilah. Jangan engkau lanjutkan dari ucapan. Nah, ini para jamaah sekalian, ya bagaimana ya bisa kita dapatkan ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW ya, sampai bab ya, misalnya Rasulullah SAW yang menegur tentang orang-orang yang tidak bisa menjaga ucapannya dalam suatu hukum atau dalam berhukum. Sampai sini, sampai hadis 159, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Cukup jelas, Ustaz. Cukup, Ustaz. Cukup ya, para umat Insya sekalian ya. Allah. Insya Allah, kalau sudah cukup jelas ya, insya Allah pertemuan pagi hari ini ya, ya telah mengambil beberapa bab ya tentang bagaimana akhlak seorang muslim ya, yang mana sebelum-sebelumnya ya, di bab-bab sebelumnya kita telah bahas bagaimana kita ya, berakhlak atau berperilaku kepada orang lain ya, hablum minan nas, pada keluarga, kerabat, ya, anak yatim, ya, tetangga, ya, kepada duafa. Namun sekarang kita melihat bahwa hadis-hadis yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah taala sekarang setelah menjurus ke bagaimana kita menjadikan pribadi kita sebagai ya akhlak seorang muslim. Bagaimana kita bisa mempraktekkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi ya hamba-hamba Allah yang diberikan akhlak yang mulia dan pada keturunan-keturunan kita menjadi ya keturunan-keturunan yang memiliki akhlak yang mulia juga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya ini yang bisa Anda sampaikan ya. Bila ada kekurangan dari Anda yang Anda sampaikan itu berasal dari Anda dan mohon dimaafkan ya. Syukron, barakallahu fikum ya. Insyaallah Barakallahu fiik. Wafik, barakallah. Insyaallah ya, ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan pagi hari ini ya menjadi berkah ya dan juga amal jariah kita untuk menjadi amal berat kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, begitu Anda tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, afwan wa Assalamualaikum iyyakum. Jazakallah khairan, Ya, Ustaz. afwan wa iyyakum. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, Ustaz. Amin ya rabbal alamin.